Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 1 yang hebat. Kembali lagi belajar bersama Miss Penny. Masih di pembelajaran 9 yang bertemakan keluarga yang saling memaafkan. Pertemuan kedua. Terus semangat dalam belajar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat keluarga yang kami miliki. Biarlah kami selalu hidup damai, rukun, dan diberkati Tuhan. Kami siap belajar, berkati pembelajaran kami hari ini. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bagaimana rasanya jika anak-anak selalu bermusuhan atau bertengkar atau marah kepada anggota keluargamu? Tentu rasanya tidak menyenangkan, bukan? Jika kita sedang bermusuhan, pastinya ada rasa kesal, marah, dan membuat hubungan kita menjadi tidak akur dan damai. Sukacita yang ada dalam diri kita pun jadi hilang. Kita akan lebih banyak bersungut-sungut. Bermusuhan atau bertengkar itu tidak baik ya anak-anak. Kita harus selalu hidup damai, mengampuni dan mengasihi. Dalam kitab Mazmur pasal 133, firman Tuhan mengingatkan kita semua tentang betapa indah dan baiknya jika kita semua dapat hidup rukun. Salah satu caranya yaitu bisa saling memaafkan dalam keluarga. Dengan saling memaafkan, hati kita bahagia, ada kedamaian dan semua orang pun terberkati. Sebagai anak Tuhan, kita pasti bisa melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Kitab Mazmur 133 adalah nyanyian ziarah Daud. Dalam nyanyian memperlihatkan bahwa ada satu kerinduan dari Daud bila semua orang bisa saling hidup rukun. Mazmur pasal 133 ayat 2 dan 3. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di ayat 1 dan 2 ini terdapat dua kata yaitu minyak dan embun. Kata embun bisa memberikan makna kesejukan. Kerukunan yang tercipta dapat memberikan kesejukan atau ketentraman dan kedamaian bagi setiap orang. Kejadian pasal 45, Yusuf menunjukkan sikap mengasihi kepada saudara-saudaranya. Meskipun ia telah melewati banyak hal yang tidak menyenangkan, pernah disakiti oleh kakak-kakaknya, bertemu dengan mereka bukan kebencian atau amarah yang ada dalam hati Yusuf, melainkan ia rindu dengan keluarganya. Yusuf adalah anak dari Bapak Yakub. Di Kanaan, Bapak Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Anak yang ke-11 bernama Yusuf. Mari anak-anak, untuk mengetahui cerita tentang Yusuf lebih lanjut, kita menyaksikan video berikut ini. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah.
Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya. Katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Setelah puluhan tahun berpisah dengan keluarganya, Yusuf pun akhirnya bisa berdamai dengan keluarganya dan meminta ayah dan kakak-kakaknya untuk tinggal bersama-sama dengannya di Mesir. Sekalipun saudara-saudaranya takut kepadanya karena mereka mengingat apa yang telah mereka lakukan kepada Yusuf, tetapi Yusuf berusaha menenangkan mereka. Yusuf menunjukkan bahwa ia telah berdamai dengan keluarganya dan tidak menyimpan dendam atau kebencian kepada kakak-kakaknya. Yusuf mencoba bercakap-cakap dengan mereka. Mereka saling mengerti dan menerima, sehingga mereka pun sama-sama mengalami kelegaan. Perselisihan tidak dapat kita hindari anak-anak, namun ketika kita diizinkan untuk mengalami perselisihan, marilah segera mengadakan pemulihan dengan saling memaafkan dan meminta maaf, agar damai sejahtera melingkupi kita semua. Selanjutnya, silakan anak-anak menjawab 3 pertanyaan berikut di buku tugas anak-anak.
Setelah anak-anak jawab, anak-anak boleh langsung mengirimkan tugasnya lewat WA pribadi Miss Penny atau dikumpulkan langsung pada hari Jumat. Semangat terus anak-anak dalam belajar, sehat selalu bersama keluarga. Tuhan Yesus menjagai, melindungi, dan memelihara kita semua. Bye, sampai berjumpa di video berikutnya.